Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ada gue Herjunus Syaputra. Seperti biasa kita akan ngobrol di podcast ini kurang lebih 30 menit ya tiap jam 4 sorenya dengan beragam tema yang gak bicara soal politik doang, sosial ekonomi, tapi hal-hal yang light, yang ringan, yang juga kita bisa relate sama kita anak-anak muda. Nah hari ini bahasannya asik banget, tapi sebelumnya gue akan ngingetin dulu buat teman-teman untuk check out platforms kita, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, semuanya @Partai Perindo ya, tinggal dipilih aja mau nonton platform yang mana, RCTI Plus, Okezone, Sindonews, News.id dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih, ada 10 platform untuk teman-teman nonton hari ini. Nah tema hari ini banyak dari kita yang kadang kan baik itu nggak bicara kerjaan doang, dari kuliah pun kadang sudah ditentukan kan sama orang tua, kamu harus masuk ini ya karena passionnya orang tua seperti itu. Ada yang kadang memang ya tadi dipaksa, tapi nggak apa-apa karena jalan hidup orang beda-beda. Tapi ketika kita punya satu keinginan atau satu hal yang kita memang sukai, ya kalau kita terus tekuni, kita makin mengenal ya potensi kita seperti apa, by the time kita juga akan bisa tadi menekuni bidang itu, walaupun mungkin orang-orang di sekitar kita, lingkungan atau orang tua mungkin kayak masa sih ini bisa buat kamu. Nah ini kita akan bicara mengenai switch career, semakin menjamur, dilematis atau realistis. Banyak orang yang tiba-tibanya dari yang tadinya misalnya pebisnis tiba-tiba jadi mungkin ada yang dari kantoran jadi pebisnis gitu kan. Itu yang sering kita lihat banget di kehidupan kita sehari-hari. Nah, tema hari ini kita akan bahas dengan seorang freelance photographer dan juga memiliki pengalaman dari berbagai job position ya, khususnya di bidang broadcasting. Langsung saja kita sapa, ada Bang Robi Antoni Diska. Ya. Selamat sore, Bang Robi. Aduh, ini berarti sekarang bilangnya fotografer ya? Sekarang iya. Oke, dan tadi kalau aku lihat berbagai job position, karena memang ada di broadcast ya, sempat radio, TV. Apa kabar Bang Rob? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Bang Robi, kalau sebelum kita ke tema hari ini soal career switch ini, sekarang kegiatan apa? Sehari-hari ngapain aja? Sehari-hari ya moto ya? Selalu ada jadwal? Selalu ada, hampir tiap minggu ada, tapi tiap hari nggak selalu ada gitu. Alhamdulillah tuh tiap minggu ada. Waduh. Terus juga sekarang tuh lagi banyaknya tuh keluar kota sih. Aduh, gitu. Itu buat moto juga? Buat moto. Curang ya dia ya, bisa jalan-jalan sambil kerja. Iya udah. Tapi Bang Rob, ini penting nih ketika kita bicara karir. Banyak orang yang kadang, ya itu pun yang mungkin Bang Robi rasain ketika dulu kerja di corporate seperti itu. Ataupun banyak anak-anak muda di luar sana yang sekarang kerja di corporate tapi ngerasa aduh ini nggak passion gua deh. Dan akhirnya mereka bingung mau ngapain. Kalau Bang Robi thank God-nya akhirnya punya usaha atau kerjaan yang memang sesuai passion, itu foto ya. Kalau bicara switch career ini, dulu Bang Robi kenapa sih mikir setelah bertahun-tahun di corporate akhirnya mau banting setir? Apa yang membuat akhirnya Bang Robi memutuskan itu? Sebenarnya itu gini, switch karirnya itu sebenarnya tidak disengaja sebenarnya. Karena bertahun-tahun pun saya kan kerjanya di bidang sales, event dan marketing gitu-gitu ya, di media, selalu di media. Nah, kebetulan emang sudah beberapa kali pindah perusahaan, dan di saat pindah pun sebenarnya ada dilema. Jadi kayak ini saya senang dengan orangnya, saya senang dengan dunia kerjanya, tapi saya ngerasa kok ada yang kurang ya gitu. Jadi kayak aduh gue seneng nih tapi gue nggak suka ya, kenapa ya gitu. Terlepas dari ibaratnya gaji, salary apa gitu, jadi tapi tuh kayak yang kayaknya enggak nih gitu. Nah itu tuh sempet yang kayak apa ya, saya tuh beneran sempat stres karena misalnya tuh jadi gini, saya ibaratnya dari radio ke majalah, terus ke TV, billboard, terus ke macam-macam event lah apa gitu, kayak yang tuh kayaknya masih ada yang kurang ya gitu. Nah tapi akhirnya itu saya tuh sempat curhat sama teman. Gue pengen pindah kerja nih, lo mau kerjanya apa gitu? Ditawarin tuh pasti kalau nggak ke TV ini, ke media ini. Terus karena bidangnya itu kan. Kok sama aja, terus buat apa gitu? Sampai akhirnya tuh sehubungan dengan hobi dan sosial media sebenarnya. Ini percaya nggak percaya tuh dulu zaman saya ya
5 tahun lalu tuh saya suka banget tuh posting di Instagram. Itu saya lagi jalan kemana, saya posting di Instagram gitu. Saya posting di Instagram tuh tiba-tiba ada DM dari orang Belgia. Orang Belgia dia nanya, Robby, where is this? Dia nanya. Waktu itu saya cuman foto kalau nggak salah tuh gagang di Transjakarta, pegangan untuk di Transjakarta. Terus saya sempat foto tuh kayak di jalur kereta, saya lupa, saya ambil angle-nya apa gitu-gitu. Ini bule selalu nanya, Robby, where is this gitu-gitu dia bilang. Terus saya jelasin ini di Jakarta bla bla bla. Sampai suatu hari kayak berapa bulan kemudian itu dia ke Indonesia. Saya baru tahu dia ternyata salah satu top 10 fotografer di dunia. Kategori itu human interest. That's why itu dia selalu senang lihat foto dan nanya setiap foto saya yang berhubungan dengan street fotografi gitu. Dia nanya, terus dia tiba-tiba dia keliling Asia bersama istri dan anaknya. Saya diajak ketemu di salah satu hotel di Senayan, ketemu dia, istrinya dan anaknya, diajak makan gitu-gitu. Terus dia nanya, Robby, kamu pakai kameranya apa gitu? Di saat itu saya bilang, saya cuma pakai handphone. Terus dia bilang, intinya gini, dia bilang gini, Robby, kamu punya mata, kamu seriusin kalau kamu punya duit, kamu beli kamera, dia bilang gitu. Oh oke, saya bilang gitu. Nah terus seiringnya berjalan waktu, saya masih kerja di corporate nih. Saya kerja di salah satu portal juga. Kebetulan saya di bagian event and promotion. Terus saya itu kebetulan kantor itu mensponsori sebuah event fashion di Jember, Jember Fashion Carnival. Udah, karena saya di bagian event, saya tuh dokumentasiin kan gitu. Ini bukti bahwa mereka melakukan apa yang kita butuhkan kan, sesuai perjanjian gitu. Terus salah satu fotografer officialnya bilang, Mas lihat hasil foto lu dong gitu. Saya kasih lihat, terus dia bilang, Mas lu punya mata, ini udah 2 orang punya, lu punya mata, lu surusin, dia bilang gitu. Oh iya gitu. Nah udah setelah itu tuh akhirnya tuh saya mikir, oh iya kali ya. Nah setelah itu tuh saya baru beli kamera, berkamera, belajar. Terus suatu hari itu ada hal lah yang terjadi dengan orang tua, sampai akhirnya harus memutuskan untuk keluar dari kerjaan. Nah akhirnya seiringnya waktu kan saya tuh harus balik keluar kota. Jadi saya dari Sumatera, saya tinggalin semua karir kerjaan di Jakarta, saya balik ke Sumatera. Nah saya tuh kalau ibaratnya gini, kalau di Jawa sama Sumatera itu mungkin UMR-nya beda ya gitu. Nah di saat kita misalnya cari kerja di sana, ngirim CV itu mereka udah mikirnya kita tuh gila ini pasti mahal banget nih. Nah saya tuh susah cari kerjaan. Tapi itu dibuka dengan teman saya salah seorang anggota angkatan gitu-gitu. Jadi saya diminta untuk foto untuk penerimaan anggota baru, Polri anggota baru di sana gitu. Nah itu awalnya gitu. Nah jadi tuh kayak habis itu setelah si fotografer, 2 orang fotografer ngetin ini gitu, terus dapat job pertama ini. Nah percaya nggak percaya habis itu tuh kayak banyak tiba-tiba di Instagram tuh kayak orang-orang yang saya nggak kenal tiba-tiba, Mas bisa foto nggak, disitulah awalnya saya memutuskan untuk oh kayaknya ini jalannya ya gitu. Justru ketemunya tuh nggak sengaja gitu. Jadi memang by nature tadi ya, nggak yang didesain, tapi memang ya seiring waktu ada momen-momen tadi. Nah kalau bicara, tapi Bang Robby memang suka foto ya? Suka sih emang sih. Tapi dulu nggak berpikir bahwa akan jadi serius kan? Iya, tidak berpikir ini bakal ketika kita ada di posisi misalnya waktu itu Bang Robby yang oke dah gue mau resign nih dari corporate, gue mau seriusin foto ya atau tadi bidang lain. Ada hal nggak sih yang disiapkan untuk, karena gini banyak orang yang ketika mereka jenuh atau bosan dengan kerjaan atau punya masalah lah, resign aja gitu tanpa berpikir panjang bahwa sebenarnya they don't know what to do setelah resign. Mereka kayak kebingungan. Kalau dari Bang Robby, perlukah kita menyiapkan sesuatu ya, jangan gujuk-gujuk resign dulu? Iya. Perlu banget sebenarnya. Kalau menurut aku tuh hal yang paling penting tuh adalah kita harus tahu dulu kita maunya apa nih gitu. Mungkin tidak semua orang seberuntung saya gitu, nggak sengaja. Iya, ceritanya gitu. Mungkin beda pastinya. At least tuh misalnya kita networking tuh sangat penting ya gitu. Good. Gitu. Itu sangat penting gitu. Nah, kalau misalnya dulu aku di sales, terus aku kenal Juno misalnya tuh
punya coffee shop betul, gitu. Nah, mungkin aku bisa belajar dari Juno tentang bisnis kopi gitu. Mungkin itu pelan-pelan. Mungkin awal-awalnya itu harus tahu maunya apa dulu, bisa tahu dari orang lain, bisa terinspirasi dari orang lain gitu-gitu itu bisa. Jadi itu harus tahu maunya switch-nya kemana dulu nih. Terus yang kedua tuh harus beneran mendalami apa yang diperlukan untuk switch ke ini. Nah, di saat aku switch ke fotografi, itu aku beneran yang pertama tuh beli kamera. Kamera tuh tidak cuman berhubungan sama teknis, tapi juga sama apa ya, taste, terus juga berhubungan sama network juga gitu. Nah ini tuh kayak brand pertama saya, maksudnya brand kamera yang pertama saya beli itu tuh karena klien saya dulu zaman saya masih di sales. Jadi saya ngobrol sama dia, Mas gue pengen beli kamera, karena dia brandnya A, dia pasti saranin beli brand A dong gitu. Oh ya udah gitu. Nah tapi dari situ nanti karena network, karena teman nanti saya suka dapat bonus misalnya. Gue lagi ada workshop ini, lo ikut gratis gitu-gitu. Jadi itu di saat saya harus, oh ya udah berarti harus belajar kan. Pindah ke fotografi berarti harus belajar fotografi gitu. At least tuh basicnya, sisanya itu masih bisa ngikutin gitu. Dan network itu juga ngaruh. Jadi nanti tuh kayak kenal fotografer ini, fotografer itu, dan fotografer tuh banyak banget kan, dan bidangnya juga banyak banget gitu. Ada food, produk, landscape, apa gitu. Nah itu nanti serinya waktu kita bakal tahu kita lebih bagusnya di mana, cocoknya di mana, sama tuh yang lebih ngasilin duit yang mana. Gitu. Karena tidak semua fotografi itu sebenarnya tuh menghasilkan duit kan. Baik. Jadi ini nih yang harus dipahami kita bareng ya. Kalau ketika kita mau switch career gitu ya, ya nggak aduh besok resign deh gitu ya, tanpa pikir panjang. Terus kita juga by the time kalau aku dengar tadi ceritanya Bang Robi bahwa sebelum akhirnya memutuskan resign, sebelum itu udah belajar sebenarnya sedikit-sedikit ya dari klien, tanya klien tadi bagaimana mengebangun hubungan gitu ya. Dan itu penting karena one day ya mungkin waktu itu Bang Robi udah paham bahwa one day gue bakal keluar dari sini dan tadi butuh ilmu dari banyak orang. Nah kalau fotografi sendiri ini kan bidang yang menurut gue anak muda tuh pasti suka juga foto-foto. Kalau dari sudut pandang Bang Robi ya, ini bidang yang cocok nggak sih untuk anak muda sebenarnya? Kalau dibilang cocok tuh iya, tapi tetap balik lagi sama masing-masing. Ada yang punya bakat alami, ada yang enggak kan gitu. Karena sekarang tuh apa-apa tuh visual kan sebenarnya. Sekarang semuanya digital, foto sama video gitu. Orang liburan aja pengennya ada videonya. Foto juga gitu. Bahkan kalau di Jakarta saya nggak tahu kota-kota lain, ibu-ibu aja tuh arisan tuh harus ada fotografer. Oh iya betul, gitu. Itu sering terjadi, saya juga sering lihat. Benar. Iya, itu buat arisan aja gitu. Buat arisan aja mereka butuh fotografer gitu. Nah, jadi tuh sebenarnya tuh emang sesuatu yang bagus, tapi balik lagi tuh networking. Banyak banget tuh fotografer yang bagus, tapi karena networkingnya kurang tuh dia ya susah dapat jobnya. Tapi balik lagi ya, Bang Robi, bakat kita, talent apa, potensi kita kan beda-beda orang. Kalau Bang Robi mungkin jatuhnya ke fotografi, kalau teman-teman mungkin dari sekarang mulai sadar dulu maunya apa, pilihannya. Karena kan banyak ada yang bagus di musik, apalagi digital ya, mereka coding or everything, gaming juga, modeling ya banyak. Jadi sebenarnya pilihan karir yang kita bisa pilih itu banyak, ya tinggal kita dulu kita bisanya di mana, nyamannya. Dan kalau fotografi, Bang Robi bilang ada yang memang berbakat, ada yang memang ya enggak. Hal itu nentuin ya sebenarnya. Ketika kita memang punya kayak natural talent gitu, pasti akan lebih gampang. Dan itu juga ada kalau menurut pengalaman aku, jadi dulu tuh awal-awal tuh ikut semua komunitas fotografi. Awalnya. Karena kita nggak tahu kan, dunia fotografi itu kita buta sama sekali. Jadi ikut hunting foto ke gunung, ke laut, gitu-gitu, ngejar sunset, sunrise gitu. Ikut foto makanan, ikut foto produk, abis itu ikut foto model, gitu-gitu. Nah nanti sering waktu kita bakal tahu juga kita lebih senengnya yang mana. Gitu. Sama nanti itu dari klien pun juga kita nanti jadi ketahuan. Kita lebih banyaknya ordernya, jobnya dari yang mana nih? Apakah dari landscape? Apakah lebih banyak foto produk atau mungkin sebenarnya lebih foto orang gitu? Jadi kayak gitu ya. Bang, gitu. Kalau tadi kan ya tadi perjalanan segala macam, plus minusnya. Yang nggak enaknya apa sih ketika punya
menurut aku ya mungkin kalau kita ya yang mostly orang rasain ketika kerja di corporate sama usaha sendiri ya pasti waktunya fleksibel, udah nggak terkekang lagi dengan segala macam aturan segala macam. Kalau dari Bang Robi plus minusnya apa sekarang yang dirasain lah pada umumnya? Yang plusnya dulu ya. Kalau plusnya dulu tuh benar yang tadi Jodo bilang kalau waktunya jadi lebih fleksibel kan gitu. Tapi di saat kita kerja kantoran kan kita udah setiap bulan tuh sudah ada terima aman lah ya, bro. Udah terima gaji bulanan gitu-gitu. Nah di saat kita udah freelance tidak terikat dengan perusahaan tertentu, tuh kita harus belajar dengan manajemen finansial sih sebenarnya. Karena kita harus tahu kita mungkin tahu, bulan ini rame, minggu ini rame, mungkin bulan depannya kurang gitu. Jadi itu plus minusnya. Tapi selain itu tuh plusnya lagi tuh kayak kalau kerja sesuai passion tuh emang enak ya? Enak banget sih gitu. Oke, kalau sebenarnya teman-teman kalau mau lihat karyanya Bang Robi di mana sih kalau IG-nya? Di Kacamata Robi. Kacamata Robi. Di situ portofolionya ya, segala macam yang dikerjain. Oke, waduh. Mantul sekali ceritanya. Aku ikut seneng gimana orang bisa bertransformasi ya dengan passionnya tadi, dan semoga ini yang Bang Robi kerjakan bisa banyak manfaat buat banyak orang dan bisa bantu banyak orang juga ya. Karena kita lihat ya fotografi itu sekarang tadi ada food, produk, dan semoga nanti kalau teman-teman punya passion yang sama bisa mengikuti seperti cerita tadi Bang Robi ataupun apapun bidangnya, yang penting teman-teman punya tanggung jawab ya. Dan tadi ngelakuinnya memang semata-mata bukan karena ego ya, tapi karena kita nyari berkah untuk keluarga ya. Itu pasti Tuhan yang di atas pasti ngasih jalan ya Bang. Oke. Nah sebelum kita tutup Bang Robi, ini berkaitan dengan Partai Perindo teman-teman, nilai-nilai yang kita bahas tadi sebenarnya anak muda tuh harus sesuai banget dengan nilai-nilai yang dimiliki Partai Perindo, yaitu anak muda harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini. Oke, dan juga apps kita ada di Play Store dan juga App Store, one click away, tinggal gampang banget. Alright, terima kasih Bang Robi atas waktunya ya. Sukses buat fotonya, semoga insya Allah kita bisa berkolaborasi dalam berbagai produk. Iya, siap. Ya, dengan jalan-jalan juga nanti. Sukses untuk Bang Robi dan Kacamata Robinya, dan juga terima kasih untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Arjuna Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh